darajat. Darajat itu kalau dalam bahasa kita itu pangkat dan jabatan. Dan ini yang dikejar-kejar. Dan kalau udah didapat, itu berusaha untuk dipertahankan sampai kadangan dan banyak, kadangan tapi banyak. Dipertahankan dengan cara yang salah. Fir'aun ingin mempertahankan jabatannya karena dikabarkan nanti ada seorang anak yang lahir dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya atau mengganti kekuasaannya. Maka sejak itu setiap ada bayi yang lahir laki-laki disembelih. Kalau nggak disembelih nanti gawat nih, kekuasaan saya bisa hilang. Ya, kemudian ada juga cara mempertahankan kekuasaan dengan cara merubah undang-undang agar kekuasaannya berlanjut. Yang sebenarnya merubah undang-undang ini tidak selayaknya, tidak pantas. Jadi pakai dasar cocokologi, dicocok-cocokkan. Akhirnya kemudian dipaksakan sampai kemudian anak kecil pun tahu bahwa itu adalah rekayasa dan kemudian bermasalah. Nah ini gara-gara pangkat dan jabatan. Dan ini yang dikejar-kejar. Dan Allah di sini memberikan jaminan kepada orang-orang yang iman yang benar dengan pangkat jabatan yang tidak ada yang bisa mengganggu. Jadi tidak mengkhawatirkan, tidak khawatir kalau darajat ini telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa diambil oleh orang. Nah, sehingga Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Wahai hambaku, apapun yang kamu raih, apapun yang berhasil kamu dapatkan, pasti akan lepas. Apakah lepasnya karena pensiun? Apakah lepasnya karena hal-hal yang lain? Tetapi wa ma indallahi baq. Apabila Allah yang memberi di sisi Allah, maka itu akan kekal. Yang penting jaga hubungan baik aja sama Allah. Tapi kalau pangkat dan jabatan, walaupun kita jaga hubungan baik, ada saja penyebabnya. Yang akhirnya kita harus lepas. Ya, jabatan, lepas pangkat, lepas harta benda, lepas ya, berbagai macam hal yang kita sukai. Maka jemaah sekalian, ketika Allah menjamin kita di surah Al-Anfal, surah yang ke-8 di ayat 3 dan 4, bahwa kalau kita imannya benar, maka Allah memberikan kepada kita jabatan, pangkat yang kekal. Salah satu jabatannya Nabi, menjadi Nabi. Kemudian di bawahnya Nabi adalah menjadi wali. Nah, di bagaimana kita untuk menjadi wali? Kalau menjadi Nabi udah nggak bisa ya, udah ditutup, udah selesai. Bagaimana kita menjadi wali? Jabatan seorang wali nggak bisa diganggu oleh orang lain nggak bisa ngambil. Dan di sini ketika orang sudah sampai kepada tataran wali, tandanya, ya, misalnya di dalam surah Yunus ya, surah Yunus, surah yang ke-10, ayatnya 62. A'udzu minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Oh, ini indah sekali nih kalau kita sampai ke sini. Sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir,
dan mereka tidak bersedih dalam kondisi apapun. Nah, jadi kalau kita sekarang ingin nyari wali, banyak di Palestina. Kadang ada orang yang merasa beriman, merasa amaliyahnya luar biasa tingginya, jadi merasa derajatnya lebih tinggi dari para syuhada di Palestina. Bahasa kitanya kadang mereka malah nyinyir gitu. Coba kita lihat bagaimana seorang ibu, ini ibu ya, adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak itu memiliki kemampuan di atas an-nisa, tapi ini seorang ibu. Ketika anaknya syahid di bom mati, diwawancari, bagaimana ibu kondisinya sekarang, anaknya, keluarganya. Apa kata seorang ibu ini? Alhamdulillah ala kulli hal, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga, saya gembira dengan anak saya yang barusan syahid, dan dia telah menyusul ayahnya yang sudah syahid duluan, dan insya Allah saya pun akan menyusul syahid. Coba, ini kalau terjadi pada orang yang tingkatannya imannya masih cemen gitu, wah nangis, nangis guguk. Suaminya meninggal, disusul lagi anaknya, dia sendirian. Tapi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak bersedih, mereka tidak khawatir dengan kondisi. Kenapa? Wala tahinu wala tahzanu. Nah, ada di dalam surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu. Jangan susah. Jangan lemah. Jangan putus asa. Wala tahzanu, dan jangan sedih kalian. Ini adalah merupakan ukuran derajat. Waalaikumsalam. Tidak ada ujian atau musibah yang lebih besar daripada kematian. Ya, orang kehilangan HP, kehilangan motor, kehilangan duit, kehilangan rumah. Tapi tataran beratnya itu masih di bawah hilangnya nyawa. Tapi coba kita lihat dari seorang ibu tadi, kehilangan suaminya, dan kehilangannya dengan cara ditembak oleh tentara Israel, dibom, ya, dengan darahnya, dengan kondisi tubuhnya yang hancur. Tapi dia mengatakan, saya bangga. Nah, sekarang ukur diri kita. Kehilangan duit, ya mungkin sekitar beberapa tahun, 2-3 tahun atau sampai 5 tahun. Nabung dapat 200 juta untuk niatnya untuk bangun rumah. Tanah udah kebeli. Begitu ancang-ancang mau mulai bangun dengan fondasi, yang 200 juta raib, hilang, digondol maling. Gimana kira-kira yang terjadi? Ya, jadi sudah bertahun-tahun nabung, sudah ingin punya rumah karena sementara ini kontrak. Begitu sudah mau bikin fondasi, 200 juta yang ditabung ini hilang. Membayangkan betapa susahnya mencari duit. Nangis. Nah, coba bandingkan dengan ibu yang tadi, bertahun-tahun, nah sama, bikin rumah, rumahnya udah jadi, hidup bersama suami, hidup bersama anak, rumahnya dibom,
suaminya meninggal. Dan dalam kesempatan yang lain, anaknya pun mati tertembak. Ketika ditanya, saya bangga terhadap anak saya. Saya bangga terhadap suami saya. Telah syahid. Dan saya pun akan nyusul syahid. Nah, di sini menunjukkan kelas. Kelas antara kita yang imannya masih, ya mungkin masih seumur jagung, ya, dan terus naik. Sementara mereka imannya sudah sangat menetap. Sudah sangat kuat. Jadi kalau orang yang sudah sampai, bahasa ayatnya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang telah menjadi wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sudah enggak khawatir, enggak sedih, enggak putus asa. Tapi untuk tataran kita, bahasanya surat Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzan. Janganlah kamu susah, janganlah kamu putus asa, janganlah sedih, jangan khawatir. Nah, beda kelas. Kalau mereka sudah ditetapkan Allah sesungguhnya. Lalu tentu di sini rasa bahagia itu, rasa damai itu, rasa indah itu ketika kita sudah sampai kepada tataran surat Yunus ayat 62. Kalau kita belum sampai, maka selama kita hidup masih terus digoncang oleh berbagai macam peristiwa-peristiwa. Bahkan seringkali itu nggak menggoncang kita, yang digoncang orang lain. Kita pun ikut sedih, ikut bingung, ikut nangis. Walaupun nanti ada yang nangisnya nangis bahagia, ikut emosi, ya, seperti sekarang yang terjadi di Palestina. Jadi mereka yang dibom dengan tenangnya, kita yang nggak dibom, betapa luar biasa bingungnya. Gimana sih itu Allah, ya katanya Allah. Orang sudah mati-matian mau perjuangan Al-Aqsa, diperlakukan begitu, kok diem saja itu Allah. Seolah-olah Allah nggak berdaya, sampai diejek sama mereka. Mana Allahmu? Allahmu lemah, Allahku kuat. Ya, sampai begitu ya. Allahku kuat, Allahku lemah. Buktinya kamu tak bom, tak bully tiap hari, bahkan ada yang ditelanjangi, diperkosa. Allahmu diam saja. Allahku memberi aku kekuatan. Sampai kemarin juga Rasulmu gak bakalan bisa menolong kamu. Rasulmu lemah, Muhammadmu lemah. Kita ada viral. Nah, maka jemaah sekalian di sini, ketika Allah berjanji kepada orang yang imannya benar, pertama yang Allah janjikan adalah darajat. Karena harta benda tidak akan bermakna ketika darajatnya dia masih rendah. Makanya derajat yang dikasih dulu oleh Allah untuk orang yang imannya benar. Bagaimana seorang mahasiswi jurusan kedokteran, ya, dia di umur 21 tahun sudah selesai kedokterannya, ya, dengan nilai IPK-nya 3,8. Dari keluarganya tidak kurang suatu apa. Dia pun sudah menjadi seorang asisten dosen, sudah punya penghasilan. Tinggal mengambil keahlian saja. Di dokter itu kalau sudah selesai dia ngambil keahliannya. Apa gitu keahliannya? Kekhususannya. Udah dokter umum, kemudian dia ngambil nanti dokter bedah, dokter kandungan, dokter apa dan sebagainya. Tinggal ngambil itu ya. Cantik, pinter, kaya. Tapi apa yang terjadi? Bunuh diri, pakai racun helium. Mahasiswa yang lain mengatakan bahwa dia orang jenius, anak jenius. Tapi dia bikin surat wasiat sebelum meninggal.
kalian menganggap saya jenius, padahal saya goblok. Buktinya kalian masih kuat untuk menghadapi kehidupan ini, sementara saya nggak kuat. Saya harus mengakhiri kehidupan saya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia bersedih, dia khawatir, dia putus asa. Maka Allah di sini menjanjikan kepada orang yang beriman, itu yang pertama darajat dulu. Ini memang yang harus kita kejar. Bagaimana derajat kita di sisi Allah naik terus. Kalau yang kita kejar-kejar adalah derajat pangkat dan jabatan tadi, kejadiannya ya kayak tadi. Si mahasiswi ini yang sudah berhasil lulus dengan IPK begitu luar biasa, 3,8, dan itu sulit dalam umur yang masih relatif muda, 21 tahun. Ya, tapi kemudian bunuh diri. Derajat dikejar sama Fir'aun. Dia udah sampai puncak kekuasaan. Tapi kemudian kehilangan kendali, kalah kabut. Derajatnya jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan manusia. Jadi kalau ingat Fir'aun, ya semua orang memandang rendah kepada dia. Nah, itu orang jahat yang akhirnya ditenggelamkan sama Allah. Dan memang jasadnya oleh Allah diselamatkan untuk menjadi pelajaran buat kita. Oh, jadi memang nggak salah ketika kita harus tiap hari yang kita kejar jabatan, nggak salah. Tapi jabatan yang mana? Jabatan yang menyelamatkan kita. Itu derajat di sisi Allah. Bagaimana kita menjadi seorang wali Allah? In akramakum innahu atqakum. Dan kita lihat bagaimana kehidupan para wali. Tidak kurang suatu apa. Bagaimana kehidupan seorang nabi? Tidak kurang suatu apa. Bahkan kalau mau, ya seperti misalnya siapa itu yang terkenal di langit tapi nggak terkenal di bumi? Siapa? Uwais. Kalau beliau mau, itu beliau bisa hidup di istana dengan perlengkapan, ya, fasilitas yang sangat mencukupi. Ditawarin sama khalifah, tapi enggak, saya lebih suka menggelandang. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu sudah enggak dinilainya di hadapan orang-orang seperti Uwais. Kalau mau berdoa, ya Allah kayakan aku, Allah kasih. Artinya apa? Seorang wali enggak kurang suatu apa, cuman dia akan milih kehidupan sesuai dengan keinginannya yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah. Jadi enggak goncang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Seorang wali terkena penyakit yang parah, dia berdoa, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku. Maka kemudian wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dia seorang mukmin, derajat keimanannya telah tinggi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka Allah beri petunjuk hatinya. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku, maka Allah buka mata hatinya, ainul basirahnya dibuka. Wahai hambaku, coba kamu lihat, sebentar lagi kamu akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan. Coba kamu lihat, dirimu masih kotor, dosamu masih banyak, dan dosamu ini hanya bisa bersih dengan penyakit yang sekarang kamu sedang derita. Sebentar lagi kamu mati, aku sembuhkan, percuma. Aku sembuhkan, kamu sembuh, tapi kamu menghadapku dalam keadaan hati yang kotor. Sementara orang yang menghadapku dengan selamat adalah orang yang menghadapku dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Diperlihatkan oleh Allah. Oh iya, kalau saya sembuh, baju saya masih kotor, badan saya masih kotor. Menghadap Allah dalam keadaan kotor. Allah sayang sama saya, memberikan penyakit ini. Maka kemudian dia pun merubah doanya. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan tidak lama kemudian wafatlah beliau
dalam keadaan bersih, menjadi seorang waliullah. Begitulah kondisi derajat yang harus kita kejar. Bagaimana kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan ini? Allah memberikan cahaya dalam hati, pencerahan, sehingga kita memandang sesuatu dengan cara yang benar. Sehingga yang tadinya sedih, yang tadinya khawatir, Allah buka hati kita pandangan yang benar mengenai suatu peristiwa, sehingga hilanglah kesedihan. Nanti kita akan bahas agak panjang di sini. Tapi kita lanjutkan dulu mengenai jaminan Allah kepada orang yang imannya benar. Orang yang imannya benar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah jamin kita, Allah lahum maghfiratun. Untuk mereka adalah maghfirah, ampunan. Di mana semua kita adalah orang-orang yang berdosa, semua kita pendosa. Sementara dosa itu akan berbanding lurus dengan bala. Bala itu sesuatu yang bikin susah, bikin sempit, bikin sulit, yang kadang-kadang bikin stres, itu bala. Dan bala tadi adalah sebabnya dari dosa-dosa. Artinya ketika Allah menjamin kita orang yang imannya benar dengan maghfirah, berarti Allah membersihkan, menetralisir, mengusir bala dari kita. Dan kalau di mana-mana orang mencari tahu bagaimana cara nolak bala. Banyak yang kedukun nolak bala. Balanya apa? Saya jualan nggak laku-laku ini. Teman saya baru jualan kemarin sudah bisa beli mobil. Saya udah jualan puluhan tahun sampai sekarang masih motor buntut. Nah, saya mau tolak bala saya ini. Teman saya nggak tahu pakai amalan apa. Saya mau tolak bala. Nah, ketahuilah, tolak bala itu adalah ampunan dari Allah. Sementara ampunan dari Allah ini dijaminkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang imannya benar. Jadi kalau kita ingin tolak bala, tingkatkan keimanan. Dan untuk meningkatkan keimanan itu tidak ada cara lain kecuali dengan tadabbur Al-Quran. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika mengkaji Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran, maka orang yang imannya benar ini akan naik, imannya naik terus. Jadi untuk menambah iman, wajib hukumnya kita tadabbur Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang imannya benar adalah rizqun karim. Rizki yang mulia, rizki yang halal, yang cukup, yang menjamin kecukupan dan kebahagiaannya di dunia. Itu rizki karim. Yang menjamin kecukupannya dan keselamatannya di akhirat. Itu namanya rizki karim. Jadi kalau ada seorang raja seperti Firaun, melimpah, ibaratnya tidur di atas tumpukan duit gitu. Tapi rezeki ini nggak menjamin keselamatan akhiratnya. Bahkan rezeki ini tidak menjamin keselamatan dunianya. Sampai dia mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya untuk dibunuh. Jadi rezeki yang diterima oleh Firaun nggak menjamin. Sampai dia harus memaksakan kehendak merubah undang-undang. Padahal sudah sampai pada puncak kekuasaan, masih gelap mata. Akhirnya orang melihat, bahkan temannya sendiri yang selama ini bersamanya menyerangnya karena gelap mata tadi. Jadi rizqun karim itu bukan yang seperti itu. Rizqun karim itu yang halal, yang mencukupi kebutuhan dunianya. Dan rizqun karim itu adalah yang halal, yang mencukupi dan menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Damai dengan rezeki itu, tenang dengan rezeki itu, gembira dengan rezeki itu. Betapa indahnya, betapa enaknya kita menjadi seorang mukmin yang imannya benar.
Namun jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua di ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak manusia-manusia yang merasa imannya benar, sudah merasa beriman, karena sudah sholat, sudah puasa, bahkan sudah ngaji. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka belum termasuk orang yang beriman. Belum. Rasanya udah beriman, padahal dia belum beriman. Nah, kita lihat sama-sama ukuran orang-orang beriman. Di sini ya, kita lihat tadi. Nah, kita akan banyak di sini. Kita akan perdalam di sini. Di surah Ali Imran tadi ayat 139. Ini ukuran orang beriman. Wala tahinu wala tahsanu. Jangan susah, jangan putus asa, jangan lemah, wala tahsanu. Dan jangan bersedih. Wa antum a'launa, kamu itu kedudukannya tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Artinya apa? Jika kita beriman sesungguhnya dia nggak akan sedih, tidak akan susah, tidak akan berputus asa. Wala ta'iasu, wala ta'iasu. Kemarin udah kita bahas kan, wala ta'iasu. Dan jangan kamu putus asa. Nah, ini bedanya dengan tai asu di kita ya, bahasa Indonesia. Kalau tai asunya jelek memang, tai asu jelek. Tapi kalau dikasih la jadi bagus. Wala tai asu, jangan putus asa. Tapi kalau tai asu berarti putus asa. Kalau wala tai asu, jangan putus asa. Innahu la yai'asu min rawillah illal qawmul kafirin illal qawmul dhalimin. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia orang kafir, kecuali dia orang zalim. Oh, berarti yang putus asa itu berarti imannya belum benar. Semakin dia terlarut dalam musibah, di situ ukuran keimannya semakin rendah. Ada musibah terlarut gitu ya, bengong, bingung. Jadi bengong, bingung, sedih itu cukup di pukulan pertama saja, jeger. Nah di situ semua manusia sok kaget. Tapi setelahnya buktikan di hadapan Allah, oh saya ini orang beriman. Wala tahinu, wala tahinu, wala tahzanu. Oh nggak boleh saya putus asa, nggak boleh saya lemah, nggak boleh saya sedih, nggak boleh saya khawatir. Ingkun tuh kuminin jika kamu beriman. Ini ukuran. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa sesungguhnya musibah yang terbesar di muka bumi ini adalah hilangnya nyawa. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Maka Allah menguatkan kembali di dalam ayat 140-nya di surah Al-Imran. Kalau kita kehilangan sesuatu, kalau kita sakit, bahkan kalau kita kehilangan nyawa, mungkin anak kita tadi, mungkin istri kita, mungkin ibu kita, mungkin orang-orang yang kita cintai, maka Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu akan merata kepada seluruh manusia. Kamu sakit, mereka sakit. Anakmu sakit, yang lain juga sakit. Nggak ada yang enggak. Kamu kehilangan, mereka juga kehilangan. Kamu nggak punya duit, mereka juga nggak punya duit. Waktunya nggak punya duit. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ada waktunya Allah ngasih duit, ada waktunya Allah nahan duit. Jadi ketika kita lagi nggak punya duit, nah
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kamu sabar, sholatmu diperbaiki. Itu tadi orang yang kehilangan duit 200 juta itu lama nggak ke masjid. Tadinya ke masjid, tapi begitu banyak pekerjaan nggak ke masjid karena ingin segera bangun rumahnya. Nah, beliau ingat apa yang pernah saya sampaikan dulu. Akhirnya sekarang rajin lagi ke masjid. Saya katakan bahwa kehilangan itu adalah suatu keniscayaan, harus keniscayaan dalam hidup di dunia ini. Ma indakum yanfadu, apa yang kita pegang pasti akan lepas, nggak ada yang enggak. Tapi nggak usah khawatir. Nah, ketika kita kena musibah, Allah membimbing kita dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di ayat yang lain Allah menyatakan wa ma indallahi baq. Kita bedah ainul basirahnya, mata hatinya kita bedah. Kita buka. Coba dilihat. Lihatlah musibah itu dengan kacamata Al-Quran. Jangan pakai kacamata mata kita. Kita pasti akan sedih. Bertahun-tahun nabung mau buat bangun rumah kok hilang. Sekarang dilihat pakai kacamata Quran. Ternyata memang itu diambil oleh Allah, karena memang milik Allah sesungguhnya. Diambil. Nah, ketika diambil ini nggak hilang. Jadi kita jangan mengatakan hilang, ini nggak hilang. Apakah itu duit, apakah itu nyawa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan kalau orang yang mati itu di jalan Allah itu mati. Enggak, itu nggak mati. Bal ahya, bahkan dia lebih hidup dari kamu, lebih bahagia dari kamu. Cuman kamu nggak bisa merasakan kebahagiaannya dia. Kamu bahagia, dia lebih bahagia. Begitu juga ketika kita hilang duit 200 juta itu nggak hilang. Kenapa sedih? Oh, karena hilang. Oh, enggak hilang. Itu diambil oleh Allah. Dan sekarang dipelihara oleh Allah. Nah, ketika sesuatu yang kita miliki atau dititipkan pada kita itu tadi bahasanya hilang dari diri kita, itu diambil oleh Allah dan disimpan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Dan kita disuruh walanajziyannalladzina sabaru. Kita disuruh mengantarakan antara duit yang kita pegang sekarang lepas dari kita, di tengah-tengahnya kita disuruh bersabar. Sabar sholat, sabar sholat, sabar sholat. Kata Allah apa? Nanti walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bima kanu ya'malun. Nanti sholat dan sabar ini dijadikan mesin oleh Allah untuk mengembalikan yang tadi diambil dengan kondisi yang lebih baik. Berarti nggak hilang, enggak. Cuman di sini kita disuruh untuk bersabar dan sholat, nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik. Jadi yang pernah saya contohkan itu, guru saya kehilangan motor, kemudian diganti dengan mobil. Oh, ini kasihan tidak, ini pakainya motor. Mau tak ganti mobil tapi tak ambil dulu motornya. Kalau kita tahu dengan mata hati kita, motor saya diambil tapi diganti mobil, kira-kira rela atau nggak rela? Motor yang diambil mau diganti dengan mobil, rela nggak? Rela. Malah ya wes cepet-cepet gitu kan? Kenapa dia sedih kehilangan motor? Karena dia melihat motornya hilang dan dia nggak dapat apa-apa. Ya semua orang nggak tahu. Jaminan dalam keterangan Allah dan juga keterangan Nabi, hati Allah, hati Rasul. Barang siapa yang ketika dia kehilangan, kemudian dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu keyword dari Quran digabung dengan keyword dari Rasul. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah ini dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Syaratnya keywordnya diucapkan. Keyword ini harus diucapkan.
Separuhnya dari Al-Quran, separuhnya dari hadis. Maka berkata Rasulullah, jaminannya kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini keywordnya, maka pasti kata Rasulullah, tentu inilah merupakan keputusan Allah, kamu akan dapat pahala dan kamu akan dapat ganti yang lebih baik. Oh berarti kalau hilang, nggak hilang. Cuman kita disuruh sabar sejenak, nanti Allah akan kembalikan dengan kondisi yang lebih baik. Maka wala tahinu wala tahzanu. Jangan susah, jangan sedih. Nah, jamaah sekalian, kadang ada bahkan diperlihatkan oleh Allah hitungan-hitungannya, sampai hitungannya diperlihatkan. Sebagaimana yang terjadi di Palestina sekarang, Syekh Ahmad Yasin pendiri Hamas, itu telah diperlihatkan perhitungannya. Jadi Israel ini akan luntur pamornya, dan puncak kelunturannya nanti tahun 2027. Sampai tahunnya itu disebut. Dan sudah mulai kita lihat kelunturannya sudah mulai dari hari ini. Kita baca sekarang bagaimana yang di seluruh dunia, yang tadinya bangsa-bangsa itu mendukung, sekarang sudah mulai memultimatum. Contohnya Spanyol misalnya, akan diseret ke pengadilan internasional. Bahkan di Israelnya sendiri sudah pecah sekarang. Bagaimana sekarang Benyamin itu digulingkan. Demo bahkan di Amerika pun, ya, di Inggris, di Prancis, di negara-negara yang selama ini menjadi sekutu Israel, mereka rakyatnya sudah mulai demo di seluruh dunia. Berarti pamor Israel ini sudah mulai down, mulai turun. Kemudian ditemukan lagi peta kuno yang selama ini nggak dibuka. Ternyata di peta kuno yang sah itu Israel nggak ada tulisannya, yang ada Palestina. Artinya kalau selama ini orang nggak tahu, sekarang orang tahu. Oh berarti yang teroris itu bukan Palestina, yang teroris itu Israel. Wong dulu dia itu nggak ada, dia datang usir yang punya rumah. Ya yang punya rumah sekarang menuntut balik rumahnya, dia nggak mau, ya sudah perang gitu. Jadi yang teroris sesungguhnya bukan Palestina tetapi Israel. Nah kondisi sekarang sudah diketahui oleh banyak orang. Oh mulai luntur. Nah, ini angkanya itu diperlihatkan oleh Allah. 2027 itu nanti puncak kalau dikatakan kehancuran Israel. Nah, kita lihat nanti bagaimana seorang Syekh Ahmad Yasin yang beliau buta dan beliau lumpuh, tetapi diberi pandangan-pandangan yang orang lain tidak bisa memandang. Itu saya katakan pada yang tadi yang hilang 200 juta. Pak, ini hitungan saya. Nanti Bapak akan dapat duit minimal 1 M. Dengan hilang 200 juta, pilih mana? Pilih 200 itu 1 M. Kalau 200 juta buat bangun rumah tanggung, paling sekarang. Kalau 1 M lumayan lah bentuknya, kan tanahnya sudah ada. Tapi sekarang Bapak sabar, udah ke masjid lagi, ke masjid. Setiap masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Jadi di dalam masjid ini bukan pintu rahmat satu, tetapi pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat ada di masjid. Iya Ustadz, saya dulu rajin ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Gara-gara jarang ke masjid, Allah peringatkan saya 200 juta hilang. Supaya kembali lagi ke masjid. Tapi nggak usah khawatir, Bapak kembali ke masjid minimal dapat 1 M. Lihat saja nanti. Nah gitu coba. Jadi apa tadi? Wala tahinu wala tahzanu. Catatannya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Asalkan kamu beriman. Jangan bersedih, jangan susah, jangan sedih. Karena segala sesuatu yang ada ini hanya akan hanya menjadi permainan Allah, menjadi giliran saja. Sekarang yang menguasai dunia adalah Israel dan sekutunya. Tidak usah khawatir.
nanti akan Allah pergilirkan. Allah akan pergilirkan, nanti umat Islam akan kembali menguasai dunia ini. Sebenarnya bukan karena umat Islam bodoh, bukan. Karena gilirannya sekarang segala sesuatu dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, militer, ya, politik, secara global, ekonomi secara global. Sementara ini gilirannya mereka. Bukan umat Islam bodoh, enggak. Umat Islam banyak yang pintar, tapi belum dapat gilirannya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi titik-titik ya di Indonesia. Ya kan sekarang sudah musim politik ya. Nah, kita berdoa semoga ini musim ini akan membalikkan Indonesia menjadi negara yang mulai berangsur-angsur. Apa itu? Gini kan? Apa ini? Gambarnya kan begini. Lihat nggak gambar yang begini? Ada fotonya kan? Nah, tapi selama 10 tahun gambarnya begini, tapi ternyata begini. Nah, kita harapannya mulai ini tahun politik ini nanti benar-benar begini gilirannya gitu. Amin ya insya Allah ya. Konsultan politik nasional internasional ya, di Indonesia ya, nanya ke saya, Ustaz, gimana ini hitungan saya ini Indonesia ini puncaknya di 2030. Apakah untuk 2024 ini si A, si B, si C? Saya bilang si A. Bukannya si A nanti gilirannya di 2030. Ya nggak masalah. Dari sekarang diusahakan. Kalau sekarang bisa ya sekarang, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa nanti periode selanjutnya. Kalau bisa sekarang kenapa nunggu nanti gitu maksud saya gitu. Nah harapan kita adalah Indonesia itu yang mulai titik sekarang ini. Tapi syaratnya tadi kita pasang ayat-ayat ini di dalam diri kita. Ini ayat 140 ya. Jadi kejadian masa lalu adalah merupakan giliran-giliran dari keterpurukan. Dan ini kenapa Allah pergilirkan antara kaya miskin, antara penguasaan dunia dan nggak menguasai dunia secara global. Karena Allah ingin memperlihatkan mana mana di antara mereka orang yang beriman, mana yang ketika didolimi, ditembaki, dibom, mereka tetap tidak sedih, tetap kuat. Nah, kita lihat di ayat 146-nya surat Ali Imran. Jadi 140 Allah ingin memisahkan mana orang yang sebenarnya imannya benar, mana orang yang imannya tidak benar. Di sini Allah berikan giliran-giliran tadi ketika dalam kondisi terpuruk, bagaimana orang beriman akan ketahuan, yang nggak beriman, yang nggak beriman akan ketahuan. Di ayat 146 Allah berfirman surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wa'anu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu. Betapa banyak di antara para nabi yang mereka berjuang di jalan Allah dan bersama mereka orang-orang yang bertakwa, banyak jumlahnya. Fama wa'anu, mereka tidak susah, tidak merasa susah, tidak melemah, tetap tegar, tetap tabah. Lima asabahu, apapun yang menimpa mereka di jalan Allah, baik mereka dibom, ditembakin, bahkan dimutilasi, mereka nggak sedih, mereka nggak susah, mereka nggak merasa susah, tapi berbangga. Wa ma da'ufu, dan nggak lesu. Wa mastakanu, dan nggak menyerah. Udah kamu menyerah aja, ini kota Gaza udah kami kendalikan, kata Hamas itu mimpi. Mereka itu cuma bisa membunuh orang-orang sipil, rumah sakit dibom. Namanya orang sakit, anak kecil juga menang, orang lagi di opnam itu ya. anak kecil datang dijorokin ranjangnya, ya tewas dia. Orang sakit diajak perang, ini gimana?
Ini udah kita kuasai kota Gaza, udah sekarang kamu pergi. Apa kata Abu Ubaidah? Mimpi kamu. Kalau bertemu dengan orang sipil, kamu gagah berani. Begitu bertemu dengan kami, lari terkencing-kencing. Bahkan menembakkan pelatuk itu nggak mampu, gemetaran. Ini sekarang terjadi. Jadi kalau bertemu dengan tentara beneran, mereka nggak bisa ini. Iya, nggak bisa nembak. Padahal ada tembakan. Maka mereka malah lari terbirit-birit. Dan yang hebat lagi, ketika pasukan salah seorang dari Hamas itu meledakkan tank yang di situ, tank itu dengan senjata yang sangat canggih, ya itu Hamas tadi salah seorang itu malah menuju kepada tank itu dan menempelkan granatnya, bomnya, dan kemudian diledakkan dari jarak nol. Ini kan gila. Jadi mereka mengatakan, ya, pasukan Israel saya seperti melawan pasukan hantu. Dibegitukan, mereka marah. Akhirnya mereka membabi buta, cari terowongan. Rumah sakit nggak ada terowongannya, dibom. Ada lubang ke bawah itu ada untuk laboratorium dan sebagainya, bukan terowongan Hamas, dibom. Begitu ketemu terowongan beneran, satu kompi sama komandannya habis, mati semuanya. Ini sekarang yang terjadi. Nah, jadi betapa luar biasa ini. Jadi sekarang kita melihat, ya, satu sisi kita ya terus berdoa untuk mereka, tapi satu sisi kita bangga. Nah, kita betul-betul berharap, ya, apa yang tadi dilihat oleh Syekh Yasin itu betul-betul kejadian. 2027 itu waktu gilirannya umat Islam memimpin Palestina, Al-Aqsa. Berarti itu akan ke seluruh dunia nanti, bukan cuma Al-Aqsa. Al-Aqsa dikuasai orang Muslim. Maka ini akan berimbas, akan merembet kemana-mana, termasuk Indonesia akan dikuasai oleh umat Islam, sehingga kemudian dakwah Islamnya lebih semarak lagi. Ya, orang-orang yang nahi amar ma'ruf nahi munkar menjadi pengendali. Sekarang kan orang yang amar ma'ruf nahi munkar dianggap teroris. Ya, maunya orang yang bertoleransi dengan kemungkaran. Jadi ulama-ulama yang punya toleransi dengan kemungkaran itu diangkat-angkat. Ya, orang-orang yang punya toleransi kepada LGBT, mereka didukung-dukung. Orang yang naik mungkar dianggap teroris. Padahal Islam itu ada dua sisi, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ngajak sholat anak saya aja bisa, ayo sholat bisa. Tapi kalau untuk mencegah kemungkaran, Ustaz Arifin aja belum mampu. Ustaz Arifin baru ngajak dikit. Kalau ada kemungkaran, beliau paling baru bisa ikut bersama untuk mendukung. Tapi belum bisa menjadi yang terdepan, ikut bersama yang naik mungkar. Itu sekelas Ustaz Arifin. Nah, maka jamaah sekalian di sini, betapa banyak para nabi dan para mujahid, mereka nggak menyerah. Fisabilillah selama mereka di jalan Allah. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana mensikapi tadi kematian yang merupakan musibah tertinggi di dalam kehidupan dunia ini? Allah menyatakan bahwa wa yattakhidha minkum syuhada. Kamu gak usah khawatir dengan kondisi saudara-saudaramu di Palestina. Yang penting kamu ikut berjihad. Man jahaza ghasyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang dia membantu orang yang jihad di jalan Allah, entah membantu persenjataannya, entah membantu makanannya, entah membantu obat-obatannya, entah membantu untuk melemahkan musuh-musuhnya, ya, dengan boikot, kan melemah mereka, membantu, faqad ghaza, maka kamu termasuk orang yang berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang membantu keluarganya, mereka juga termasuk ikut berperang di jalan Allah. Berarti sekarang kita bantu mereka dengan kemampuan kita. Ustaz, saya nggak punya duit sama sekali.
punya duit paling bisa untuk beli sabun. Ya udah, beli sabunnya produk dalam negeri. Beli sabunnya jangan produk mereka, karena dari hasil mereka jualan itu nanti akan dibelikan senjata untuk bunuhin orang-orang Palestina. Jadi kita cari mana produk-produk yang mereka yang membantu orang-orang Israel. Kita jangan beli gitu. Jadi bantuan kita kepada saudara kita di Palestina tidak harus kita ngasih duit. Kalau bisa ngasih duit, ngasih duit. Untuk keluarganya di sana, untuk obat-obatannya, untuk persenjataannya. Kalau nggak bisa, minimal jangan bantu musuh. Kita lemahkan musuh. Nggak ngaruh cuma minuman kaleng. Nggak ngaruh kalau satu kaleng. Ya, kalau satu pabrik kaleng itu nggak ada yang ngaku, ya ngaruh, bangkrut. Gitu. Dan ternyata mereka sekarang sudah mulai ngeluh, mulai bangkrut. Sekarang sudah mulai minta sumbangan. Israel. Oh berarti walaupun cuma satu kaleng, ada pengaruhnya. Ustaz, bagaimana saya jualan? Saya sudah nyetok banyak. Oh, wala tahinu wala tahzanu. Niatkan intan surullah yang suruh. Kalau niatnya menolong agama Allah, Allah akan tolong. Nggak usah khawatir. Ya sudah, jangan belanja lagi, jangan nyetok lagi. Terus yang ada apa dibuang? Nggak usah, dibagi-bagi saja, nggak usah dijual. Bagi-bagi saja, infakin aja. Itu kan makanan halal. Kalau dibuang kan mubazir. Tapi jangan belanja lagi. Jadi nanti kalau ada orang, Pak, saya mau beli Sprite, sementara boikot, ya gitu. Ini adanya botol, Oppo gitu kan, merek Oppo gitu kan, merek produk dalam negeri gitu. Jadi membantu perekonomian dalam negeri. Selama ini cintai produk dalam negeri, cintai produk dalam negeri. Tapi yang dicintai produk Israel. Jadi cinnya hilang, jadi cinnya hilang jadi itu kira-kira. Nah sekarang betul-betul kita cintai, tapi cintai produk dalam negeri. Mumpung kesempatan produk yang sana itu diboikot, ya saran dari MUI, kesempatan kita untuk mengembangkan produk dalam negeri. Jadi nanti ekonomi kerakyatan, ekonomi Indonesia, ekonomi dalam negeri itu akan pulih kembali. Ustaz, bagaimana itu karyawannya di PHK? Ya sudah, sekarang pindah. Yang kemarin kerja di misalnya McD, sekarang kerjanya di suka-suka. Sama-sama ayam goreng kan? Nah sekarang suka-suka. Ya memang kita mengorbankan diri, berkorban juga memang. Berkorban yang tadinya kerja sekarang di PHK itu berkorban. Tapi pengorbanan kita belum seberapa dibanding dengan pengorbanan saudara kita di Palestina yang dibom rumahnya, yang dibunuh suaminya, yang dibunuh anak-anaknya, yang dihilangkan pekerjaannya jauh. Nah, kita toleransi, maksudnya kita berduka cita kepada mereka. Ya sudahlah, kita kehilangan kerjaan, insya Allah akan kasih kerjaan yang lain. Ya, jadi tadinya kerja jadi karyawan, sekarang jualan suka-suka. Tetap ya, jualan ayam. Yang kemarin kita cuma jualin punya orang, sekarang kita bikin sendiri, jual punya sendiri. Allah akan melihat itu, insya Allah ya. Nah, kemudian mereka dibunuh itu, kata Allah. Itu aku ingin mengambil mereka menjadi syuhada. Jadi kita jangan bersedih karena kondisi mereka itu saya ambil menjadi syuhada. Ya Allah, kenapa engkau diem saja sih? Mereka dibomi, mereka dibunuhin, mereka ditembakin. Apa jawaban Allah? Wa yattakhidha minkum syuhada. Aku ingin ngambil mereka sebagai syuhada. Aku ingin masukkan mereka ke dalam surgaku tanpa hisab. Aku ingin masukkan mereka ke dalam surgaku, suruh pilih lewat pintu yang mana saja yang mereka mau. Pertanyaannya, apakah kalau mereka dibunuhin sama Israel menjadi syuhada, emang kamu nggak dibunuh? Pertanyaannya begitu. Mereka dibunuhin sama orang Israel, emang kita nggak dibunuh? Idza jaa ajaluhum la yastaghfiru sa'atan wa la sa'atan. Kalau sudah waktunya maka kamu pasti dibunuh. Ada yang dibunuh sama tronton. Itu santri saya ya, umur baru lulus gitu ya, lulus kemarin disuruh sama ibunya untuk ngantar kue ke temennya yang ulang tahun. Di tengah jalan disaut sama tronton, mati di tempat. Emang itu nggak dibunuh? Dibunuh. Kalau udah waktunya kita pasti akan dibunuh. Ariel Sharon
itu nggak ditembak itu, yang dulu bunuhin orang. Ketika sudah waktunya, dia matinya nggak di medan perang. Sebelum mati, dibikin stroke parah oleh Allah. Setelah stroke, dibikin koma selama 8 tahun. Dalam koma itu dalemannya, jeroannya, setelah sebelumnya, ibarat dikatakan luarannya, ya, tangannya, kakinya, matanya, di luarannya, itu dibikin stroke, tidak berfungsi. Setelah itu dalemannya, ususnya membusuk sedikit demi sedikit, dan sakitnya mengikuti pembusukannya. Saya punya jamaah dirawat di Siloam, itu usus membusuknya cuma segini. Saya tanya, gimana rasanya? Ustaz, nggak tahan, nggak kuat saya. Itu busuknya cuma segini. Akhirnya dipotong, disambung lagi, dan benar, akhirnya sembuh. Ya kan, tak doain ya. Ustaz, hanya udah sembuh alhamdulillah. Tidak berapa bulan itu. Nah, Ustaz mau minta hadiah apa? Terserah yang kasih. Kasih kambing mau ya. Jadi makan sama santri dapat kambing. Itu segini sakitnya luar biasa. Nah, area seron itu pembusukannya sedikit demi sedikit, digrogotin dalemannya. Sampai 8 tahun itu seluruh dalemannya busuk baru dimatikan sama Allah. Dan ketika coba dihalangi atau dicegah dengan peralatan canggih, tidak ada satupun peralatan yang bisa mencegah agar busuknya itu enggak terus. Kalau tadi kan begitu busuk, dipotong, disambung, sembuh. Kalau ini enggak, dipotong, disambung, busuk lagi. Dipotong, sambung lagi, busuk lagi. Akhirnya saudara, dibiarkan, diinfus, ya Pak, kan diem saja. Ada namanya langsung, ya diem saja. Tapi sakitnya gimana? Enggak bisa. Kalau orang udah stroke, luarannya udah kaku, itu kayak mayat. Sakitnya nggak bisa diekspresikan oleh wajah, karena wajahnya sudah kaku, udah nggak bisa gerak. Jadi wajahnya kayak orang mati aja gini aja. Tapi sakitnya yang tidak diekspresikan ke dalam ekspresi wajah, itu sakitnya mengikuti busuknya seluruh daleman, dan itu berjalan selama 8 tahun. Begitu mati, penguburannya diikuti dengan gempa yang sangat dahsyat. Nah pertanyaannya, emang yang nggak di Palestina nggak dibunuh? Ada yang dibunuh oleh diabetes, ada yang dibunuh oleh jantung, ada yang dibunuh oleh penyakit apa lagi, kanker. Ayo kalau dikatakan ngeri mana? Ini ada salah seorang istri dokter ya, ibu-ibu sudah 2 bulan dirawat di rumah sakit dalam keadaan sangat luar biasa, kena kanker. Ngeri mana dengan mereka lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, dibom, kemudian mati, sementara yang di sini dikasih kanker pelan-pelan, dimatikan dengan kanker. Ngeri yang mana kira-kira? Sama-sama dibunuh, tapi kan mereka ngeri yang mana? Berak makan di kasur berbulan-bulan baru kemudian meninggal. Selama di kasur sakitnya luar biasa, tidur gak enak, duduk gak enak, tidur gak nyenyak, makan gak enak. Oh berarti hidup ini ngeri. Maka Allah menyatakan, jangan dikira aku membiarkan mereka seperti persangkaanmu. Aku gak kuasa, mana Tuhanmu gak bisa menolong. Tidak. Aku ingin mengambil mereka sebagai syuhada. Maka seorang alim menyatakan, wahai saudaraku Palestina, sungguh aku tidak sedih menangisimu, tapi aku sedih menangisi diriku sendiri. Apakah aku bisa sepertimu, mendapatkan derajat dari Allah? Sebagai penutup, ya, Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ayat 142. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu ahli surga, sementara belum terbukti di antara kalian yang berjihad di jalan Allah dan sabar di dalam jalan Allah? Jadi intinya saudaraku, kita hidup ini hanya untuk dibunuh, dan dalam kehidupan jarak antara
kelahiran kita atau baliknya kita sampai kematian, itu adalah waktu-waktu untuk menentukan kelas. Ya, ini ayat ini nanti mungkin jadi oleh-oleh hari ini. Ayatnya adalah di dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ya. Ini oleh-olehnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan orang itu hidup, orang itu mati. Itu adalah waktu untuk menentukan kelas. Ujungnya akan dibunuh semua. Tetapi aku kasih kesempatan kalian dalam kehidupan ini untuk menentukan kelasmu. Mumpung masih hidup, ambil kelasmu yang paling tinggi. Karena fasilitasnya, syarat dan fasilitas yang disediakan luar biasa. Semakin tinggi kelasnya, maka semakin indah, semakin lengkap fasilitasnya. Jadi jarak yang sekarang ini adalah waktu untuk menentukan kelas. Alladzi ahsana amala. Ya, ayyukum ahsanu amala. Kamu tuh kelasnya yang mana? Dan kelas ini, ya kalau yang enak berarti dapat SK. SK-nya diberikan ketika dia mati. Jadi begitu sudah waktunya dibunuh, mereka akan dibunuh. Apakah dengan tronton, apakah dengan jantung, apakah dengan dibunuh orang. Hari itu dapat SK. Maka orang-orang yang beriman ketika dapat SK, dia ingin segera untuk menempati kelasnya. Makanya orang beriman kalau meninggal jangan lama-lama untuk penguburannya. Karena dia sudah dapat SK. Nggak jalan-jalan sih dari tadi duduk-duduk aja di sini. Ini SK-nya udah enak nih sekarang. Sudah nggak ada capek, nggak ada lelah di sana, luar biasa indahnya. Segera, karena dia sudah ingin sampai kepada tempat yang selama hidup mereka perjuangkan siang dan malam. Sholat jamaahnya tadi, ya, sabarnya memaafkan orangnya. Sementara orang yang matinya dalam keadaan kafir, imannya nggak bagus, maka mereka namanya bukan dapat SK. Ketika dibunuh, mereka dapat vonis. Oh, kamu vonisnya 5 tahun tuh tempat kamu di sana tuh. Itu makanannya adalah tulang belulang, duri, semua makanan seperti itu. Minumannya nanah sama darah. Selama 5 tahun, maka mereka berontak. Ketika digotong, ya, diantar ke mana? Ke alam barzah, ya. Dia mengatakan mau dibawa kemana saya ini. Mereka berontak, tapi mereka nggak berkutik. Jadi dengan kematian itu, yang satu dapat SK, yang satu dapat vonis. Nah, harapan kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul aqlauna in kuntum mu'minin. Jaga iman kita supaya nanti ujung ketika kita dibunuh itu kita mendapatkan SK, tidak mendapatkan vonis, insya Allah. Jadi sekarang apapun yang terjadi, wala tahinu wala tahzanu. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan persidangannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya berkenaan dengan rasa sedih, silakan. Mungkin ada tips dari Ustaz untuk menghilangkan rasa sedih dari rekan-rekan. Terima kasih. Ya kalau ada, kalau nggak ada ditutup. Oke, kelihatannya udah Cukup. Akan kami resumkan tadi ya Bapak-Bapak. Tadi mengenai Quran surat Yunus 2, ingatlah wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi wali-wali Allah yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini dalam aktivitasnya jarang ada yang murung atau bersedih karena targetnya akan gagal. Apakah sedih itu menurut Bapak psikoanalisa Sigmund Freud sedih adalah kehilangan objek atau gagalnya mencapai sesuatu? Jadi misalkan Bapak-bapak kehilangan uang 200.000, Bapak bersedih, kemudian orang lain mengganti Bapak 2 juta, Bapak masih tetap bersedih juga.
Karena itu saya mau nyari uang 200.000 yang hilang agar mendapatkan 2.200.000. Kemudian Quran surat Ali Imran 139, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tandanya itu tidak merasa lemah dan tidak bersedih hati. Nabi-nabi dan wali-wali tidak bersedih hati dalam menghadapi tantangan yang amat berat. Kemudian sedih bisa menimbulkan gejala depresi, diantaranya kehilangan minat terhadap aktivitas, perubahan nafsu makannya bisa turun atau sebaliknya banyak, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur. Kemudian merasa tidak berharga, kesulitan berpikir, mengambil keputusan, kemudian pikirannya ingin mati atau fokus pada bunuh diri. Kemudian tadi diceritakan tentang wali itu secara umum bukan hanya di kalangan muslim, di kalangan non muslim ada istilah saing atau santo. Jadi makanya kalau wali 9 bahasa Inggrisnya 9 saing gitu ya, 9 santo gitu kalau bahasa Inggrisnya wali 9. Orang yang imannya benar dijadikan oleh Allah, yaitu diangkat derajatnya, dikabulkan doanya, dan rizkinya tetap berkelanjutan. Kemudian wala tain asu, janganlah putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Kalah sama setan itu tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia. Tapi dia berputus asa dari rahmat Allah karena dia tidak pernah bertaubat. Akibat rasa yang berkepanjangan itu menyebabkan rasa malas, menunda pekerjaan, suka menyendiri, munculnya rasa putus asa, stres, dan depresi. Muslim diharapkan untuk ingat kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kehilangan sesuatu. Karena kita lahir tidak membawa sesuatu, pulang pun tidak membawa sesuatu, kecuali amal ibadah kita. Tadi diceritakan oleh Ustaz tentang Israel dan Palestina. Kalau menurut sejarawan Israel bernama Profesor Moses Aaron, sejarah Nabi sebenarnya adalah sejarah Islam. Jadi tidak ada istilah Yahudi dan lain sebagainya. Karena Yahudi itu istilah yang dibuat ketika orang Romawi menjajah daerah Palestina. Itu yang tinggal di Yudea itu semuanya dinamakan Yahudi. Begitu juga orang yang keturunan Nabi Yakub. Kemudian prediksi Syekh Ahmad Yasin, yaitu ketua Hamas yang meninggal tahun 2004 karena dibom oleh Zionis, bahwa Israel mendatang tepatnya tahun 2027 Israel tidak akan ada lagi. Itu sudah sampai puncaknya. Kalau menurut Syekh Imran Hussein juga ada namanya Pak Britannica yang menguasai Inggris, kemudian Pax Americana yang menguasai Amerika, kemudian Pax Yudaika yang menguasai orang-orang Zionis. Sebetulnya nanti Zionis pun akan tumbang. Kemudian tadi dikatakan bahwa Palestina melawan pasukan Zionis di atas kekuatannya karena menurut pengamat militer Amerika, pasukan Israel itu dalam kondisi low level mentality, mentalnya sangat kurang. Jadi motivasi untuk perangnya sangat rendah, disiplinnya kurang. Kemudian mereka pengalaman tempurnya juga kurang. Apalagi mereka iri terhadap anaknya Benyamin Netanyahu yang bersantai-santai di Amerika sementara mereka harus bertempur. Kemudian dalam surat Ali Imran 169-170, jangan kita mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa sedih dan takut padanya. Kemudian
Selain janganlah bersedih, jagalah ususmu tadi ya, supaya usus kita sehat, banyakin makanan berserat, banyakin makan sayur. Kemudian kematian akan mendatangi manusia dengan berbagai sebab. Kalaupun tidak gugur di jalan Allah dalam bertempur dengan pasukan Zionis, kita bisa saja gugur, misalnya ketabrak tronton dan lain sebagainya. Itu hanya penyebab kematian saja dan itu bervariasi. Kemudian yang terakhir adalah Quran Surat Mulk ayat 2 yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi cara berpikir kita dengan cara berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan disamakan, karena manusia pikirannya hanya sempit, tapi Tuhan mempunyai kehendak yang berbeda, punya rencana yang berbeda, dan kita hendaknya selalu husnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian semua yang kami dapatkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak semua. Terima kasih kepada sebagian yang memberikan doa.